Halo guys, buat teman nonton, welcome. Di video hari ini, gue mau ceritain ke kalian ketika gue di-stopin polisi 3 kali di Amerika. Langsung aja sebelum lanjut, nonton ini. Oke, jadi sedikit background aja ya. Gua tinggal di Amerika itu sekitar 8 tahun dari tahun 2012. Dan gua beli mobil itu tahun 2014. Jadi gue punya SIM, gue udah boleh nyetir, itu tahun 2014. So, kejadian pertama ini sekitar tahun 2015 awal. Jadi pada saat itu, gue lagi di New Jersey. Jadi gue tuh tinggal di kota Philadelphia. State-nya itu adalah Pennsylvania. Nah, kalau misalnya kalian lihat di Google Map, Philadelphia itu sangat berdekatan dengan New Jersey. Jadi kalau misalnya kalian lewat bridge alias jembatan, itu kalian bisa langsung nyebrang ke state lain gitu, alias New Jersey. Nah, pada saat itu gue lagi di New Jersey, posisi mau pulang ke Pennsylvania, mau ke Philadelphia. Jadi kalau misalnya kalian nyetir di US, nggak tahu di Indonesia sama atau enggak ya, harusnya sih sama ya. Ada yang namanya stop sign, ada juga yang namanya yield sign. Stop sign itu adalah ketika misalnya karena ada perempatan, kalian harus berhenti, benar-benar berhenti 3 detik, lihat kiri kanan, make sure nggak ada mobil, baru kalian bisa jalan. Itu stop sign. Kalau misalnya yield sign, yang kayak gini nih, gue taruh di sini, itu artinya kita mengalah gitu. Jadi ketika misalnya kita dari jalan A mau ke jalan B, kita mau belok gini, nah kadang-kadang suka ada stop sign, kadang-kadang suka ada yield sign. Kalau yield itu, kita nggak perlu stop. Kalau misalnya nggak ada mobil, kita bisa langsung masuk. Kalau misalnya ada mobil, kita harus ngalah sama mobil-mobil yang ada di sini, gitu. Itu yield. Nah, ketika gue belok, muter mau masuk ke jalan lain, itu gue selalu lewat jalan situ kalau mau pulang. Nah, biasanya itu kalau misalnya puteran mau masuk ke jalan lain itu biasanya yield. Jadi kalau misalnya nggak ada mobil, kita bisa langsung masuk. Dan selalu gue ya kayak gitu loh. Selama gue nyetir, setahun gue nyetir itu ya gue kalau misalnya jalan itu ya gue lihat gue masuk muter, nggak ada mobil di sono, ya udah gue masuk, gitu kan. Tapi ternyata itu tuh bukan yield sign, itu tuh ternyata stop sign. Jadi misalnya kalian muter nih dari jalan A mau ke jalan B, kalian muter, terus kalian harus berhenti dulu di ujung sebelum masuk ke jalan B, gitu loh, bukannya yield. Which is menurut gue agak aneh ya. Anyway, jadi suatu ketika, seperti biasa, gue lewat putaran itu, dan ya gue yield aja, gue liat nggak ada mobil, udah gue langsung masuk. Nah, tapi ternyata, di jalan itu, jadi gini, jalannya itu kan jadi putaran, terus ada jalan B. Jalan B lurus. Nah, terus di samping jalan B itu ada kayak jalan lagi, yang kayak nusuk sate gitu loh, sama jalan B. Ada pertigaan lah, kurang lebih kayak pertigaan, terus ditambah putaran yang gue mau masuk itu. Nah, di hari itu ada polisi di jalan yang C gitu kan. Dia nunggu di situ. Ya kan, jadi kejadiannya itu minggu pagi apa minggu siang kalau nggak salah. Jadi gue mau pulang, gue lewat putaran, gue lihat oke, mobil masih jauh, ya udah gue langsung sure gitu kan. Ada polisi di pertigaan itu di jalan C. Ya udah, langsung polisinya nyalain lampu, gue langsung minggir, stop, ya kan. Ini pertama kali, jadi gue nggak mungkin kabur, gitu kan. Karena gue sendiri takut. Anyway, akhirnya di-stopin, polisinya datang ke mobil gue. Gue buka jendela. Oke, ini udah pasti ya, minta SIM, insurance, sama car registration. Ini 3 ini udah pasti diminta. Mau ada pelanggaran, mau nggak ada pelanggaran, yang namanya di-stopin polisi, dia pasti minta 3 hal ini. Oke, gue kasih 3 hal tersebut ke dia. Habis itu dia nggak bilang apa-apa, dia nggak bilang, oh kamu ya jalannya ini, nggak, dia nggak bilang gitu. Dia cuma ngambil ketiga hal tersebut, dia balik ke mobil dia di belakang gua, terus gue nunggu gitu. Dia ada komputernya kan di mobilnya dia masukin mungkin, make sure lah ini mobilnya, namanya sesuai dengan SIM-nya sama, registration-nya sama, terus insurance-nya juga sama, segala macam. Mungkin ini basic procedure-nya lah dari polisi kan. Oke, setelah kurang lebih 10 menit, dia balik ke mobil gua. Jadi dia balik ke mobil gua, dia nanya, kamu mobilnya license plate-nya nih Pennsylvania, kamu mau kemana? Kamu mau pulang gitu. Karena kan emang arahnya itu emang arah pulang ke jembatan ke
Philly gitu kan. Terus gue kayak panik, karena gue panik, terus pas lagi hari Minggu, jadi gue coba pura-pura baik gitu. Iya, saya mau balik ke Philadelphia, mau jemput ibu saya di gereja. Jadi gue mau bikin seolah-olah polisinya mikir bahwa gue tuh anak baik lah pokoknya intinya. Oke, jadi gue bilang kayak gitu, habis itu polisinya bilang, oke, ya Anda tahu kesalahan Anda, ya. Oke, terus dia bilang, insurance kamu ini expired, kamu udah renew belum? Terus gue bilang, oh iya saya udah renew. Cuman kertasnya saya belum print. Jadi slip insurance card itu biasanya itu udah di print aja gitu. Jadi ketika lu renew, lu dapet di email atau di account-nya, lu tinggal print, digunting, lu masukin ke mobil. Nah pada saat itu karena emang masih baru banget gue renew, jadi gue belum sempat ngeprint, gue belum sempat taruh di mobil lah. Jadi itu masih yang lama. Tapi polisi sebenarnya bisa ngecek di mesinnya gitu. Harusnya ya, ini gue kurang tahu, cuman harusnya sih bisa gitu. Apakah gue nggak ada insurance atau apa, harusnya bisa. Dan itu juga expirednya masih baru banget, jadi kayak polisinya pasti masih wajar lah, oke lah, mungkin orang ini lupa gitu, lupa belum sempat ngeprint gitu kan. Terus polisi bilang gini, sebenarnya saya mau nge-fine kamu alias tilang kamu gara-gara kamu nggak berhenti di stop sign. Cuman ya udah kali ini saya kasih kamu fine ini, cuman gara-gara kamu nggak punya berkas insurance yang lengkap. Gitu. Jadi ketika kamu nanti ke court, kamu tinggal tunjukin aja insurance card-nya yang aktif, habis itu kamu udah gitu. Saya nggak akan tilang kamu yang mengenai ini, gitu. Terus gue bilang, oke Pak, terima kasih gitu. Akhirnya gue balik. Nah, kalau misalnya kalian ditilang polisi ya di Amerika, itu by state gitu. Karena gue ditilang, jadi karena gue ditilangnya di New Jersey, jadi court date-nya itu di New Jersey. Jadi sekitar 3 minggu lah setelah itu, gue harus balik ke court-nya. Jadi ada court date-nya, oke? Gue harus balik di tanggal itu di New Jersey. Jadi, singkat cerita, gue ke New Jersey, gue bawa berkasnya, which is insurance gue yang aktif gitu kan. Terus gue tunjukin, akhirnya oke, udah selesai. Di dismiss, gue cuman bayar biaya administrasi, kalau nggak salah $30. Itu kejadian pertama. Jadi kejadian pertama itu gue cukup hoki ya, karena gue nggak ada asuransi mobil gue yang aktif pada saat itu. Terus polisinya mungkin baik ya, mungkin dia lihat gue kan nggak pernah ditilang sebelumnya atau segala macem. Jadi dia instead of kasih gue penilangan yang mengenai stop sign, which is itu harusnya lebih mahal lagi gitu kan, bisa ratusan dolar gitu kan. Dia ngasih gue cuman gara-gara tidak mempunyai berkas yang lengkap gitu. Dan all I had to do was to go to the court, pergi ke courtnya, pengadilan, terus bawa suratnya, asuransi gue, untuk tunjukin, oke, ini gue tuh ada, gitu loh. Waktu itu gue nggak bawa di mobil gue, and that's it. Gue cuma bayar biaya administrasi sekitar $30. Oke, yang kedua, kejadian ini sekitar tahun 2016. Jadi setahun setelah itu actually kejadiannya deket banget sama apartemen gue. Jadi gue itu tinggalnya dekat kampus, gue lagi nyetir di dalam kampus gitu loh. Jadi benar-benar 3 blok dari apartemen gue masih di dalam kampus, di area kampus. Jalanan ini dulunya itu one way, satu arah. Tapi sekarang diganti jadi two way. Nah, gue taunya gimana? Oke? Gue tahu jalan ini dulunya one way karena sebelum gue punya mobil, gue lewatin jalan itu semuanya one way, nggak ada pelangnya menunjukkan bahwa ini tuh 2 arah. Jadi itu emang one way. Tapi setelah setahun gue ngampus di sana, gue lihat bahwa mereka ganti sign-nya nih. Jadi sign-nya itu adalah yang kuning, terus ada arah atas arah bawah gitu. Mereka taruh situ. Oke, berarti itu 2 arah. Terus yang kedua yang gue tahu kenapa itu 2 arah, di ujung jalan situ ada stop sign, di ujung jalan sini ada stop sign. Jadi kalau misalnya arah sana harus stop sign di sana, arah sini stop sign di sini. Jadi itu 2 arah. Oke. Jadi gue udah tahu itu 2 arah. Jadi ketika nyetir gue mau belok ke sana ke jalan ini, ya udah gue masuk aja jalan sini. Terus ada polisi di dalam sana. Habis itu gue jalan, terus tiba-tiba polisinya masuk ke jalan itu di belakang gue, buntutin, terus dia nyalain lampu. Oke, terus gue stop karena gue nggak tahu kenapa kan. Singkat cerita, gue kasih ketiga hal tersebut, SIM, car registration, sama asuransi. Habis itu dia bilang, kamu tahu kamu salah apa? Pokoknya. Terus gue bilang, enggak, saya nggak tahu gitu kan. Terus dia bilang, ini 1 arah, gitu dia bilang. Terus gue bilang, enggak Pak, itu 2 arah. Ada pelangnya di situ. Terus polisinya nggak mau tahu gitu. Akhirnya dia kasih gue surat fine-nya. Terus dia bilang, pokoknya ya udah kamu bawa aja ini ke court gitu. Which is weird, right? Oke,
Jadi ini pertama kali ketika gue dapet surat tilang ini dan gue harus pergi ke court di Pennsylvania. Jadi yang tadi itu di New Jersey dan ini di Pennsylvania. Oke, yang kali ini gue benar-benar dapat surat tilang. Ini bukan sebuah kayak cuman administrasi yang nunjukin ini doang. Gue bingung nih, ini kayak seperti kayak sesuatu yang baru lagi buat gue kan. Oke, jadi singkat cerita sebelum gue ke pengadilannya, gue tahu gue nggak salah, jadi gue harus make sure gue buktiin gitu kan. Gua foto itu jalanannya, ada kelihatan jalan tersebut, karena kan di surat penilangannya kan ada kan, memasuki jalan bla bla bla, dan kalau misalnya kalian foto di iPad itu, ada tanggalnya, kapan kalian foto gitu kan. Oke, terus gua Google Street, gua ke Google Maps, gua ke Google Street, gua ke jalan tersebut, dan kebetulan di jalan tersebut masih yang tahun sebelumnya, yang masih belum diganti. Jadi gua screenshot itu Google Street-nya, yang benar-benar nggak ada pelangnya. Nggak ada pelangnya dan itu masih one way gitu. Terus di pengadilan itu, meskipun ini cuman pengadilan traffic ya, alias lalu lintas, itu tetap ada yang namanya judge alias hakim, dan ada yang namanya prosecutornya lah istilahnya kan. Nah, terus gua ketemu sama prosecutornya. Terus dia bilang, oke, kamu mau fight this case and basically go in front of the judge, atau kamu udah plea deal. Plea deal itu adalah nggak usah ketemu judge, nggak usah ke trial istilahnya, tapi bayar fine aja gitu. Jadi deal sama prosecutornya. Tujuan plea deal itu biasanya ini juga ada di criminal court ya. Itu jadi nggak perlu buang-buang waktu ya. Karena kan masa trial itu kan lama, itu yang pertama. Yang kedua, itu kan biaya lagi gitu kan dari courtnya segala macam. Jadi kalau plea deal udah di-cut aja, udah kamu ngaku salah. Jadi plea deal itu lu ngaku salah, tapi lu nggak dikenakan sanksi seberat kalau misalnya lu nanti terbukti bersalah gitu loh. Itu bedanya plea deal. Jadi lu make a deal with the prosecutor untuk lu cut itu semua. Jadi pada saat itu katanya, kalau misalnya gua pergi ke judge-nya alias ke trial dan gua terbukti bersalah, gua akan kena sanksi, biaya, dan gua kena points. Jadi poin dari license gua itu dikurangin, gitu, traffic points kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya plea deal ini, lu cuma bayar katanya, tapi nggak dikenakan point deduction, gitu. Terus gue bilang, nggak, saya mau tetap ke judge-nya. Karena gue tahu, gue itu nggak salah, dan gue ada buktinya, gitu. Oke, akhirnya gue nunggu lagi. Terus akhirnya gue dipanggil, gue masuk ke sebuah ruangan. Ruangannya kecil, nggak gede. Ini bukan courtroom yang pengadilan yang di film-film ya, bukan. Ini traffic court. So it's very small, pokoknya smaller scale lah. Skalanya tuh lebih kecil. Jadi gue masuk ke salah satu ruangan, itu ada judge-nya. Dia duduk di meja kok. Duduk di meja, terus ada kayak clerk-nya, alias asistennya lah. Terus judge-nya bilang, oke, kamu salah. Ini katanya kamu masuk one way, gitu kan. Terus gue jelasin. Jadi dulunya itu one way betul, tapi sekarang itu udah jadi two ways karena mereka udah taruh sign-nya. Dan gue bilang, saya foto jalan tersebut sebagai bukti bahwa itu dua arah gitu. Terus Josh bilang, oke, saya mau lihat. Terus gue kasih lihat nih iPad gue fotonya. Oke, dia ada nama jalannya, terus ada sign-nya. Dia bilang, terus dia bingung gitu. Terus dia bilang, oke, gitu kan. Abis itu gue bilang lagi, karena dia masih diem, ya gue bilang lagi, kalau misalnya Anda Google Street ya, itu masih nunjukin Google Street View yang tahun lalu, yang masih belum diganti, yang masih one way. Nah, terus Joshua bilang, oke, yuk kita lihat di Google Street View. Jadi akhirnya dia buka di komputernya, terus dia ke jalan tersebut, dan benar, itu belum ada sign-nya, pelangnya, terus jalan yang sama, dan itu emang di tahun yang sebelumnya. Akhirnya Joshua bilang, oke, saya dismiss the case, di-dismiss, terus udah kamu boleh pulang. Gitu. Jadi gue pulang, gue nggak perlu bayar apa-apa karena gue emang nggak salah. Gitu. Itu kejadian yang kedua. Nah, kejadian yang ketiga, ini yang terakhir ya. Jadi ini kejadiannya di tahun 2018 kalau nggak salah ya. Actually, gue udah pernah cerita sedikit kejadian ini di video sebelumnya. Nih gue taruh sini kalau misalnya kalian juga mau nonton video tersebut. Tapi ini detailnya ya dari kejadian tersebut. Kalau misalnya kalian udah nonton di video yang itu jadi kayak ada jalan, ya, ada jalan, terus lampu merah belok kanan. Nah, kalau di Amerika itu, kalau misalnya di Amerika itu kan setir kiri ya, jadi setir kiri lalu lintasnya di sebelah kanan, jalannya di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya lampu merah, kalian di pinggir jalan, kalian mau belok ke kanan, itu kalian bisa langsung belok aja, gitu. Kecuali ada tulisannya no turn on red.
Nah, kalau misalnya itu no turn on red, kalau misalnya lampu merah, kalian nggak bisa langsung belok. Kalian harus tunggu sampai hijau baru kalian bisa belok. Nah, kejadiannya itu adalah gue mau belok ke kanan, dan di situ ada tulisannya no turn on red. Nah, tapi di antara jalan dua ini, ya dua jalan tersebut, di sini tuh ada plaza kompleks gitu loh. Jadi kayak ada ruko-ruko gitu dan ada parkiran. Karena gue males nunggu di lampu merah, gue mau nge-cut aja. Jadi gue masuk ke plazanya, ke parkiran itu, terus gue keluar lagi di jalan tersebut. Jadi gue nggak perlu nunggu lampu merah. Nah, pada saat itu di belakang gue itu ada polisi. Dan polisinya itu di belakang gue dan dia nunggu di lampu merah. Ketika gue masuk ke parkiran, gue keluar lagi, itu lampu udah keburu hijau. Dan polisi itu langsung belok ke jalan gua. Dan dia ngeliat mobil gua baru keluar dari parkiran dari kompleks tersebut. Nah, akhirnya nggak lama kemudian dia nyalain lampu. Dan dia stopin gua. Seperti biasa, polisinya minta 3 hal tersebut, gua kasih. Dan polisinya balik ke mobil dan ngecek. Terus polisinya balik lagi, dia nanya, kamu tahu kan salah apa? Gua langsung panik. Dan gua mulai cari-cari alasan, bla 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 bla. Gua bilang, officer, saya itu tadi mau beli makanan di plaza tersebut, cuman saya nggak jadi. Jadi saya keluar lagi. Terus polisinya malah bilang apa? Saya sebenarnya mau let you go, alias lepasin kamu. Tapi karena kamu buat-buat alasan-alasan ini, udah sering banget saya dengar. Dan karena kamu buat alasan ini, saya berubah pikiran. Gitu. Dan saya akan tilang kamu. Jadi singkat cerita, gue ditilang sama polisi ini. Bahwa gue nge-cut gitu. Gue nge-cut lampu merah, gue masuk ini untuk keluar. Oke, seperti biasa, ada court date bulan berikutnya. Dan gue harus pergi ke court. Dan karena ini yang kedua kalinya, jadi gue nggak gitu panik. Seperti biasa, ada x-ray segala macam masuk ke dalam. Terus ketemu sama prosecutornya, alias jaksa ya. Jaksanya bilang, oke, kamu kalau misalnya mau go in front of the judge, ya kan, ketemu hakimnya, dan kamu terbukti bersalah, kamu akan bayar tilang ini. Tilangnya kalau nggak salah $165 ya, ini gue kalau nggak salah. Dan kamu bakal dikurangin 3 poin katanya. Kalau terbukti bersalah. Atau kamu bisa ambil plea deal ini, kamu bayar $265. Jadi lebih mahal daripada penilangan aslinya. Tapi kamu nggak perlu ketemu judge-nya, dan kamu nggak ada points deduction lah, nggak dikurangin poinnya. Gitu. Terus pada saat itu gue mikir kayak, gue masih bisa sih bilang gitu, kalau misalnya gue emang mau parkir. Karena pada saat itu gue mikir, dia tahu dari mana kalau misalnya gue itu emang mau nge-cut gitu. Kalau misalnya nanti gue jelasin pada hakimnya bahwa intention gue adalah, gue itu sebenarnya emang mau beli makanan dan gue nggak jadi, gue berubah pikiran, gue keluar, salah gue apa gitu kan. Nah, jadi gue bilang sama jaksanya, gue bilang, enggak, gue mau ketemu hakim. Terus akhirnya gue nunggu lagi. Nah, yang berbeda di kejadian ini adalah, ketika gue nunggu, gue berpikir kan, gue itu membandingkan kejadian ini dengan kejadian sebelumnya. Dimana kejadian sebelumnya itu, gue emang tahu gue nggak bersalah, dan gue punya bukti yang menunjukkan bahwa gue emang nggak bersalah. Oke? Nah, kejadian ini emang sebenarnya gue bersalah, yang pertama. Dan yang kedua, gue itu nggak ada bukti bahwa gue itu sebenarnya emang mau makan di situ. Kejadian itu siang bolong, jadi restoran itu emang buka, gitu kan. Kecuali misalnya malam-malam, gue mau ke sana dan emang tutup misalnya ya. Dan gue bisa bilang, ternyata restorannya tutup, jadi gue keluar lagi. Itu kan mungkin masih ada kayak seperti bukti kan. Tapi di case ini gue nggak ada gitu. Jadi gue mikir, apakah gue take a risk, oke, dan gue coba nih. Tapi gue nggak tahu apakah gue bisa lolos atau enggak. Atau yaudahlah gue bayar aja, tapi gue gue nggak kena point deduction. Karena point deduction itu cukup penting gitu. Kalau misalnya lu kena berapa point deduction itu, SIM lu bisa dicabut gitu loh. Jadi gue mikir lagi, akhirnya gue memutuskan, yaudahlah gue kayaknya ambil plea deal aja nih. Dan gue harus ambil plea deal sekarang nih, sebelum gue dipanggil judge-nya gitu kan. Jadi akhirnya gue maju, gue bilang, you know what, I wanna take a plea deal. Terus sama jaksanya, oke, nih, udah lu bayar. Akhirnya gue ke kasir, gue bayar $265 kalau salah. Terus udah gue pulang, beres gitu. Jadi gue bener-bener cukup lega dan gue bersyukur gue ngambil keputusan tersebut. Karena gue nggak tahu deh kalau misalnya gue ketemu judge, apakah gue akhirnya end up bersalah dan akhirnya gue kena 3 poin, bayar juga, kan. Jadi gue senang banget gue memilih itu, yaudah gue bayar aja tapi gue nggak kena poin. Dan udah gitu, nggak stres gitu, gue bisa tidur gitu kan. So ya, itu 3 kejadian gue ketika gue di stopin polisi di Amerika. Selama gue di Kanada ini, gue nggak pernah di stopin polisi. Dan so far so good, aman. Gue di stopin
At least 3 kali itu selama gue kurun waktu 7 tahun lah gue nyetir. Ya. Semoga video ini bermanfaat, memberikan pengetahuan lagi buat kalian, wawasan. So, thank you for watching and I'll see you next time. Bye guys!